Halo, salam jumpa sahabat Lintas Family TV. Kembali kami hadir di hari ini untuk mengulas isu-isu tentang politik, hukum, demokrasi, dan kebijakan publik yang lagi-lagi viral di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam yang sama-sama kita cintai. Jika dalam pertemuan terdahulu kami telah mengulas tentang aspek kompetensi, legalitas daripada izin-izin tambang pasir laut yang telah diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan hal ini menimbulkan pro kontrak di tengah-tengah masyarakat, hingga pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa yang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam penerbitan perizinan tambang pasir laut baik di dalam Provinsi Kepulauan Riau maupun di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia seluruhnya adalah pemerintah. Hal ini didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pertemuan kali ini, kami akan mengulas sekaligus menjawab berbagai alasan yang disampaikan oleh masyarakat dalam penolakan kegiatan penambangan pasir laut di wilayah Kepulauan Riau, sekaligus mempertegaskan aspek hukum atau akibat hukum dari satu izin investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tetapi sebelum kami lanjut untuk membahas alasan-alasan yang disampaikan masyarakat sebagai dasar penolakan kegiatan eksploitasi tambang pasir laut di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, alangkah baiknya terlebih dahulu saya menguraikan beberapa landasan hukum penerbitan izin penambangan pasir laut di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga hal ini akan menjadi landasan pijakan kita dalam mengurai permasalahan yang dikemukakan oleh masyarakat. Landasan hukum penerbitan izin tambang di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini sekarang ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga tentang Minerba. Satu catatan yang harus kita garis bawahi, pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan penerbitan izin tambang berada dalam kekuasaan pemerintah provinsi. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, maka kewenangan penerbitan izin tambang dialihkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, dengan jelas dapat kami katakan bahwa semua perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang penambangan pasir laut telah memiliki satu legalitas yang sah karena diterbitkan oleh satu lembaga negara yang memiliki kompetensi dan telah diberikan kewenangan oleh undang-undang. Penerbitan izin penambangan juga harus mendapat aspek legalitas dari aspek lingkungan hidup yang didasarkan pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan masih banyak lagi aturan-aturan turunan daripada undang-undang, diantaranya peraturan menteri ataupun keputusan menteri yang mengatur kegiatan teknis dalam pelaksanaan penerbitan perizinan, baik dalam aspek lingkungan, baik dalam aspek penambangan, baik dalam aspek penjualan hasil tambang. Semuanya telah diatur oleh negara. Proses untuk mendapatkan izin tambang adalah merupakan satu proses yang sangat-sangat panjang, karena proses ini akan dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama ada yang namanya izin eksplorasi. Izin eksplorasi ini
harus dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar cadangan daripada bahan mineral ataupun bahan pasir yang akan ditambang dalam satu wilayah tertentu. Kemudian dalam tahapan izin eksplorasi ini juga nanti akan dipadukan dengan kesesuaian lingkungan berdasarkan pengkajian daripada lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tadi. Artinya proses demi proses harus dijalankan dalam tahapan eksplorasi. Setelah tahapan eksplorasi selesai dimatangkan, dan ini memerlukan waktu yang tidak sedikit, biaya yang tidak sedikit. Kemudian naik dalam tahapan eksploitasi. Dalam tahapan eksploitasi ini sudah masuk dalam tahapan produksi. Ada perizinannya lain lagi. Dalam tahapan ini pun akan mendapat pengawasan yang sangat ketat. Dan semua pekerjaan akan disesuaikan dengan analisa dampak lingkungan hidup yang telah disepakati, yang telah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir ada namanya izin penjualan. Izin penjualan ini merupakan satu izin yang ketat dalam pengawasan perpajakan. Pertama, satu proses penerbitan izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap penambangan pasir didasarkan pada rencana tata ruang yang telah disahkan oleh pemerintah kabupaten, kota maupun pemerintah provinsi. Artinya ada ruang-ruang tertentu di dalam wilayah kabupaten yang sudah disahkan peruntukannya sebagai kawasan tambang. Oleh karena ketersediaan ruang untuk kawasan tambang tersebut, maka disitulah dimasukkan izin tambang. Sehingga apabila masyarakat melakukan perdebatan itu bukan ketika perizinan ini keluar, tetapi semestinya perdebatan itu terjadi ketika perumusan rencana tata ruang. Jika masyarakat tidak berkehendak untuk wilayahnya dijadikan kawasan tambang, disitulah waktu penolakan. Tetapi ketika rencana tata ruang itu telah disahkan, maka pemerintah akan tetap mengacu kepada rencana tata ruang. Yang kedua, banyak pihak yang mengatasnamakan nelayan kemudian berbicara seakan-akan akan rusaknya terumbu karang dan ekosistem biota laut. Ketika kita berbicara tentang rusaknya terumbu karang dan ekosistem biota laut, ini adalah permasalahan teknis. Oleh karena ini adalah permasalahan teknis, maka harus didahulukan dengan satu kajian yang mendalam. Dan kita akan berbicara dengan data yang harus komprehensif, dengan tolak ukur yang jelas, yang menunjukkan suatu fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diajukan dalam forum perdebatan tentang layak dan tidak layaknya satu proses penambangan. Tetapi ketika kita hanya membicarakan rusaknya biota laut atau rusaknya ekosistem laut tanpa memiliki satu data yang jelas, hal ini merupakan pemubajiran bagi kita. Malah akan dituduh sebagai penghambat investasi. Ini kan kasihan. Dan hal ini karena apa yang kita ketahui bahwa contoh halnya di Kabupaten Karimun, ada beberapa perusahaan yang sampai hari ini masih menjalankan kegiatan penambangan timah, baik PT Timah sendiri maupun perusahaan-perusahaan timah swasta. Apakah selama ini kita membicarakan tentang pengelolaan lingkungan? Apakah perusahaan-perusahaan tersebut selama ini menjaga ekosistem dan biota laut? Inilah merupakan perdebatan bagi kita. Sehingga kita berharap ketika kita membicarakan sesuatu yang teknis, maka harus disesuaikan dengan data yang akurat, kajian yang mendalam, sehingga argumen kita itu bisa diterima. Satu hal yang harus kami jelaskan secara detail kepada masyarakat bahwa beberapa perusahaan investasi bidang penambangan pasir laut yang telah menanamkan modalnya dalam kegiatan ini
telah memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Mulai dari izin eksplorasi, izin eksploitasi, atau izin produksi, dan yang sekarang mereka sedang menunggu izin ekspor pasir laut. Informasi terakhir yang kami dapatkan dari rekan-rekan pusat menyatakan bahwa dalam waktu dekat pemerintah pusat akan segera menerbitkan izin ekspor pasir laut. Ini merupakan satu hal yang patut kita tanggapi secara positif dan tidak usah dibawa dalam suasana kontradiktif. Apabila kita tanggapi dengan pemikiran positif, maka bagaimana kita mengedepankan penglibatan masyarakat dalam aspek pengawasan terhadap jalannya penambangan pasir laut di Provinsi Kepulauan Riau. Mari kita sama-sama memperjuangkan nasib nelayan ketika proses ini sudah berjalan. Dan disitulah akan kita secara bersama-sama bekerja keras untuk memperjuangkan nasib nelayan. Supaya persoalan-persoalan yang telah berlaku tahun-tahun yang lalu, adanya penambangan dan mengabaikan kepentingan masyarakat, kita lupakan jauh-jauh. Itu menjadi catatan sejarah bagi kita. Dan sekarang yang kita harapkan, ayo mari kita bersama-sama mengelola potensi alam kita dengan tujuan yang sama. Kepentingan dan kesejahteraan masyarakat harus kita dahulukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.